Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki yaitu hari yang kelima di Ramadan tahun ini. Semoga rangkaian ibadah puasa serta ibadah yang menyertainya selama 4 hari yang lalu senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita, masih membahas tentang fikih shalah, yaitu fikih yang berkaitan tentang salat. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan-bulan selain Ramadan biasanya ketika kajian tak ada pertanyaan, karena pertanyaannya kita di waktu sarapan pagi, ya Pak. Jadi sesi tanya jawabnya kita buka biasanya di teras sambil menyantap sarapan pagi. Berhubung ini Ramadan, kita tak sarapan pagi, ya. Maka insya Allah nanti untuk penyampaian materi kita batasi sampai jam 6, dan sisanya sampai menunggu waktu syuruk kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Karena biasanya kalau membahas sholat, ya, di bulan-bulan sebelumnya sambil sarapan itu Pak, Bu, habis-habis pertanyaan, sampai Pak Ustadznya nggak jadi sarapan, ya, karena saking banyaknya pertanyaan. Ya, maka insya Allah kita batasi sampai jam 6 penyampaian materi. Selanjutnya monggo silakan bagi ada yang unek-unek atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ya khususnya terkait dengan bab sholat, monggo dipersilakan. Tadi mic sudah dibawa Pak Ustaz. Ya. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, cuma kayaknya pagi hari ini kapal kita miring ke sebelah kanan kayaknya Pak. Ya, khawatirnya haram saja. Ya. Jadi mohon maaf Bapak yang sebelah sini, kalau saya sering nengok ke sana Pak. Ya, sebelah sini cuma 3 orang. Ya, baik, tak apa-apa. Ya. Nanti kalau saya paksa ada di depan, nanti besok naik ke kajian lagi. Ya. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan sebelumnya juga kita membahas tentang hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang mana sunnah dan makruh itu adalah sesuatu yang berlawanan. Kalau kita ingin sempurna pahala suatu ibadah, maka sertakanlah sunnah-sunnah dalam ibadah tersebut. Jika kita melaksanakan hal-hal yang dimakruhkan dalam suatu ibadah, maka tentu akan berkurang pahala ibadahnya. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan sesuatu namun tak berkurang ataupun tak bertambah, tak kurang dan tak tambah? Maka ini kita bahas dalam ma yubahu fis shalat, apa saja yang dibolehkan di dalam sholat. Artinya suatu perbuatan ataupun suatu ucapan yang di luar ketentuan sholat, namun status hukumnya masih diperbolehkan. Kalau dalam bahasa fikih disebut dima'fu, ya. Dima'fu itu dimaafkan, ya. Kita doa biasa, Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkaulah sesungguhnya zat yang maha pemaaf, ya. Jadi ma'fu itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena itu di luar kendali kita, di luar yang bisa kita tahan.
Jadi kalau itu memang sudah terjadi dan di luar yaitu kudrah kita ataupun kemampuan kita, maka itu merupakan sesuatu yang dimaafkan. Nah, bagaimana dengan ibadah sholat? Ketika di dalam sholat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang di luar perbuatan sholat, apakah itu membatalkan sholat? Yang kita pahami, selain dari perbuatan ucapan sholat, kalau dikerjakan batal. Nah, oleh karena itu, agar supaya kita lebih yakin ya, dengan sholat kita, jangan sedikit-sedikit kita membatalkan sholat, Bapak Ibu. Ya, sedikit-sedikit kita membatalkan sholat. Kenapa? Ingat, kita itu sedang menghadap siapa? Kita sedang menghadap siapa? Kita sedang menghadap Tuhan kita yang menciptakan kita, Allah. Kalau kita berhadapan dengan pejabat saja, kalau pengen buang air kita tahan. Ya. Saking apa? Saking kita menghargai siapa yang datang, siapa tamu yang kita hadapi, siapa orang yang kita temui. Ya. Kadang-kadang pengen buang air kecil aja, tahan dulu. Ini ketemu manusia. Kali ini kita ketemu Allah yang menciptakan kita. Sedikit-sedikit diulang sholat, sedikit-sedikit dibatalkan. Ya, ini kalau bisa jangan. Ya, oleh karena itu kita butuh ilmu terkait hal-hal yang membatalkan sholat ataupun yang dibolehkan, yang dimakruhkan, supaya apa? Kita tidak mudah membatalkan sholat. Ya, oleh karena itu kita bahas. Kemarin sudah yang dimakruhkan. Hari ini kita akan membahas tentang ma yubahu fis shalah. Apa saja perkara yang dibolehkan ketika kita sholat. Di dalam kitab fikih ini dijelaskan setidaknya ada salah satu asyara ma yubahu fis shalah. Ada 13 perkara yang masih dikategorikan boleh, tidak membatalkan sholat dan juga tak mengurangi pahala sholat. Karena yang mengurangi pahala sholat itu adalah mengerjakan yang dimakruhkan. Nah, apa saja yang pertama? Yang pertama, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ma yubahu fi shalah ma ya'ti al-awwalu al-buka'u wat ta'awwu wal anin. Yaitu al-buka. Al-buka ini artinya bukan buka puasa, Pak. Ya, al-buka buka puasa. Ya, otomatis sholat buka puasa batal nggak puasanya, Pak? Sholatnya batal nggak? Batal. Lagi sholat buka puasa. Ya. Al-buka di sini bukan artinya berbuka, tapi yaitu yabuki, menangis. Lagi sholat menangis. Pernah Pak lagi sholat nangis, Pak? Pernah? Ibu pernah lagi sholat nangis? Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kenapa nangis ketika sholat? Apa mikirin bayar utang gak bayar? Ya waduh, bentar lagi jatuh tempo. Lagi sholat ya. Nangis kenapa? Besok takut disita tak bayar utang. Kenapa menangisnya? Di dalam kitab dijelaskan sawa'un akana dzalika min khasyatillah am kana li ghairi dzalik. Menangisnya boleh karena takut kepada Allah ataupun karena sesuatu yang lain. Ya. Jadi boleh kita menangis karena takut kepada Allah atau terharu ya, mendengarkan atau membaca ayat-ayat Quran sehingga kita menangis. Boleh menangis, boleh ketika sholat ya, walaupun mengeluarkan suara. Ini masih dibolehkan. Kenapa? Karena menangis itu kan di luar kemampuan kita. Ya, kita mau tahan sulit karena berbicara tentang perasaan, ya, berbicara tentang hati, maka sulit kita tahan. Jadi kalau kita menangis, baik itu karena bersedih, misalnya kita mensolatkan jenazah keluarga kita, orang tua kita,
kehilangan, bersedih, kemudian menangis. Tidak apa-apa, sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Yang penting kita masih bisa mengendalikan diri ketika menangis dalam sholat. Kemudian wattaqawwu wal anin, merintih. Ya, merintih masih boleh. Aduh, misalnya. Kenapa? Kesakitan, lagi sholat, ya, kemudian apa? Ya, kita merasa anggota tubuh kita sakit. Lagi ruku, ya, merintih. Bangun dari ruku, merintih. Kenapa? Encoknya, pinggang kena. Ya. Jadi merintih atau menangis itu masih dibolehkan dalam sholat. Ya, tidak batal. Madama an ghalabatin, selama ya, merintih atau menangisnya itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standarnya, tidak berlebihan, tidak berlebihan ketika menangis atau merintih. Artinya apa? Tidak berlebihan ini adalah di luar kemampuan kita. Tak bisa kita tahan bersedih itu. Ya, apalagi mohon maaf ibu-ibu, perempuan itu Allah ciptakan lebih banyak sifat haninnya, lebih banyak perasaannya, kasih sayangnya daripada logikanya. Maka biasanya yang sering nangis kalau sholat itu mohon maaf bukan bapak-bapak, ya, tapi lebih banyak ibu-ibu atau perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sifat haninnya lebih condong, lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah ya, betul-betul bersedih, ya, maka biasanya kita menangis. Kemudian liqaulillahi ta'ala, supaya firman Allah Ta'ala, idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Surat Maryam ayat 5-8. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka tunduk bersujud, wa bukiya, dan menangis. Dibaca ayat-ayat Allah, kita menangis karena memahami bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan ayat-ayat tentang azab, tentang siksa kubur, tentang siksa neraka, ya, kita menangis. Maka menangisnya boleh. Ustaz, kalau menangis karena mikirin utang boleh? Boleh. Ya. Yang penting jangan dikasih tahu kalau lagi nangis karena utang. Ya, cukup menangis saja, menghadap Allah, mengadu kepada Allah. Kapan lagi kita mengadu kepada Allah kalau bukan dalam keadaan salat? Demikian juga para sahabat itu menangis ketika sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun raqiqun, sesungguhnya ayahku atau Abu Bakar, kata Aisyah, adalah rajulun raqiq, laki-laki yang lembut, ya. La yamliku dam'uhu, dia tidak bisa menahan air matanya. Wa innahu idza quri'al Qur'an baka, jika dia membaca Al-Qur'an pastilah dia menangis. Ya, itu Abu Bakar. Ya. Kita baca Quran nangis, baca Quran nangis. Ya. Kalau kita sedikit menangisnya, ya. Kenapa kita kalau baca Quran tak menangis? Enggak paham artinya, betul. Ya. Karena tak paham gimana mau menangis, ya. Enggak tahu apa artinya, makanya sulit kita menangis. Ya. Kadang-kadang menangisnya karena apa? Karena bacaan imamnya indah misalnya, baru nangis. Ya. Kita nggak paham gimana mau menangis. Makanya tadi lebih cenderung kita sholat itu menangis karena apa? Karena kesedihan. Sedih karena ada yang meninggal dari keluarga kita. Sedih karena kita banyak masalah kehidupan. Sehingga apa? Menangis ketika sholat.
Boleh enggak? Ya daripada gak nangis sama sekali. Ya. Karena apa? Di dalam sujud ketika kita menangis, itulah kondisi di mana Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang memohon kepadanya dalam keadaan bersujud dan sangat mengharapkan kepadanya. Kapan kondisi tersebut? Ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang sujud. Maka ketika dalam sholat pun boleh kita bersedih, boleh kita menangis, yang penting tidak berlebihan. Baik jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang kedua yang dibolehkan dalam sholat al-iltifatu 'indal hajati. Al-iltifat artinya menoleh. 'Indal hajati ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan, ketika ada suatu keperluan. Jadi ketika kita sholat, ya, lagi anak sholat, kenapa? Nengok ke kanan, nengok ke kiri. Nah itu boleh. Ya. Kenapa? Kita melihat situasi kondisi, contohnya misalnya ketika sholat, ya, sementara tidak ada yang mengawasi anaknya, masjid ataupun di rumah misalnya, khawatir anaknya lagi ngapain, ya. Anaknya ditinggal sendiri, tak ada yang jagain, kemudian ibu sholat, maka kemudian apa? Ditaruh aja di depannya, ya, dikasih mainan dan sebagainya. Ya namanya anak-anak, ya, kadang-kadang kemana-mana. Ya. Kalau ketika kita dapati, di depan udah nggak ada, ya, ternyata ke arah kanan, ke sudut, maka ketika kita sholat boleh kita nengok. Ya. Itu masih hukumnya boleh. Fa'an Ibn Abbas dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, ketika beliau salat, yaltafitu yaminan wa shimalan, beliau menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri, wala yalwi, dan tidak menolehkan ataupun memutarkan unuquhu, yaitu lehernya, khalfa dhahrihi, ke belakang punggungnya. Ya, jadi menolehnya ada batasannya. Menolehnya ada batasannya tak boleh leher itu sampai, ya, melihat ke belakang punggung. Gimana? Ya, misalnya lagi, nah gitu. Jadi kita nengok kan anaknya di belakang misalnya, akhirnya apa? Kita tengok ke belakang. Oh, masih aman. Nah kalau ini tak boleh, ya, kalau itu tak boleh. Wala yalwi unuquhu khalfa dhahrihi, dan tidak sampai, ya, menolehkan lehernya ataupun, ya, menggerakkan pandangannya ke belakang punggungnya. Kalau kanan kiri, nah itu masih boleh. Jadi itu batasan kita dibolehkan di dalam sholat, tapi itu pun menolehnya indal hajat, ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Kalau tak ada kebutuhan, tengok kanan tengok kiri, ya, ini tak boleh. Kalau tak ada hajat. Baik, kemudian berikutnya, nah ini agak lebih ekstrim nih, Pak. Dan hukumnya masih boleh. Yang ketiga adalah qatlul hayyati wal aqrabi wa nahwi dzalika min kulli ma yadur, yaitu membunuh hewan-hewan yang berbahaya seperti al-hayyati, yaitu ular, wal aqrabi, dan kalajengking, wa nahwi dzalika, dan sepertinya ataupun sebagainya, min kulli ma yadurru, dari setiap hewan-hewan yang membahayakan. Wa in adda qabluha ila amalin katsir, walaupun yang membutuhkan banyak gerakan untuk membunuh atau mengusir hewan tersebut. Jadi bapak lagi sholat, ibu lagi sholat, ada ular lewat. Apa yang dilakukan? Kalau ularnya cuma
lewat biarin aja. Jangan nengok hadis ini boleh dibunuh ada ular. Ya kalau numpang lewat ya jangan diapa-apain. Ya. Ini pun ada hadisnya. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uqtulul aswadaini bis salati kata Nabi. Uqtulu bunuhlah al aswadaini yaitu dua hewan hitam. Dua hewan hitam ini adalah al-hayyat wal aqrabu, ular dan kalajengking, bis salati ketika sholat. Ya, hadisnya rawahu Ahmad wa ashabus sunan, riwayat Ahmad dan para ulama hadis yang lain. Jadi boleh. Tapi tadi pesan saya, kalau hewan yang membahayakan tadi cuma numpang lewat, ya, atau cuma numpang berhenti sebentar di atas sajadah kita, udah biarin saja. Tapi kalau hewannya berusaha membahayakan kita, mau mematuk kita atau mau menggigit kita, baru boleh kita bunuh. Tapi sebelum dibunuh lebih baik diusir aja, ya, diusir. Dan kalau keadaan ini terjadi dengan kita, apa yang dilakukan Bapak? Kabur, ya. Lebih takut sama kalajengking daripada sama Allah, ya. Lagi sholat ini menghadap siapa? Menghadap Allah. Ada ular numpang lewat langsung kabur. Bukan cuma kabur, teriak-teriak bikin satu rumah heboh, kan? Ya. Nah makanya dalam fikih ternyata jangankan cuma ya lewat saja ular tersebut kita biarkan, kita bunuh pun tak membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat. Mingkul lima yatul. Ya. Darurat itu dalam fikih bisa menentukan suatu hukum. Ya. Jadi fikih itu tidak baku hitam putih, tapi ada di antara hitam dan putih. Ketika situasi kondisi ya itu dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Dalam kondisi darurat sampai membunuh hewan pun tak membatalkan sholat. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i ya udah jelas selesai. Ya, jangankan membunuh ular yang gerak lebih 3 kali dalam satu rukun saja batal. Ya. Nah inilah jemaah Allah Subhanahu Wa Taala ya luasnya fikih. Ya. Luasnya fikih itu di sini. Jadi tidak baku, tidak hitam putih. Ya. Makanya kenapa kalau kita belajar fikih itu harus memahami dulu kaidah-kaidahnya dan juga hasil ijtihad para ulama. Kalau kita mengambil fikihnya hanya berdasarkan hadis, ya, sedikit saya sampaikan. Jadi fikih itu khususnya fikih sekarang, fikih yang dipelajari umat Islam di zaman sekarang itu ada sedikit pergeseran metode. Kalau metode terdahulu ya, orang tua kita dulu itu fikihnya menggunakan metode madhab. Fikih metode madhab. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan fikih itu apa? Mengikuti alur yang disampaikan oleh ulama madhab. Tapi semakin kesini, semakin mudahnya informasi, semakin mudahnya kita belajar ya, tentang hadis. Kemudian sekarang timbul fikih metode hadis. Fikih metode hadis. Pokoknya apa? Kalau hadisnya bukan sahih, nggak dipakai. Ya. Pokoknya apa? Pokoknya kalau kita sholat ya, sesuai dengan hadis yang sahih, sedekap itu harus begini di atas dada. Itu metode hadis. Ya nanti orang yang sudah sedekapnya di bawah dada repot, wah itu yang sahih hadisnya yang kuat, akhirnya berubah semua. Ya. Kemudian apa? Ada yang ketika tasyahud biasanya asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Karena pakai metode hadis jadi begini-begini sekarang. Ya. Apa muter-muter gitu. Ada yang muter-muter ada nggak Bapak? Nggak ada yang
apa? Adanya ke kanan ke kiri. Itu ada hadisnya. Dan ini diambil oleh Imam Madhab Maliki. Ya, jadi Madhab Maliki itu ketika tasyahud kanan kiri. Kalau yang masyhurnya ataupun yang biasa kita gunakan ya, dalam metode Madhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pasti Allah jari telunjuk mengacu. Kalau Madhab Hanafi ya, itu sebentar saja. Asyhadu an la ya. Jadi ketika menafikan Allah tiada Tuhan ya, itu naik, kemudian illallah kecuali Allah turun ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah sampai selesai. Kalau Madhab Hambali ya, itu bergeraknya ketika mengucapkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Lafaz Allah. Jadi dalam tahiyat ataupun tasyahud, bacaan tasyahud, ketika mengucapkan lafaz Allah, dia bergerak. Kira-kira ada berapa lafaz Allah dalam tasyahud? At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi, bergerak ya. Kemudian turun lagi wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, bergerak. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bergerak lagi ya. Itu kalau madzhab Hambali ya. Maka ada sebagian saudara kita ketika tahiyat bergerak-gerak. Cuma saya berpikir, tahu nggak pergerakan itu berapa kali? Karena yang sering saya lihat begini terus, baca sholawat pun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama barakta begini terus. Ini ngikutin mana nih? Ngikutin metode madhab atau metode fikih? Jadi kadang-kadang di situ Pak, ya sekarang mulai bergeser. Fikihnya menggunakan metode hadis. Pokoknya yang nggak sahih nggak dipakai, yang sahih-sahih saja. Ya kalau dibilang betul ya betul juga, nggak salah gitu. Cuma kita harus apa? Bijaksana dan bijak sini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berjamaah itu terkadang ada sebelah kita yang tak nyaman. Ya. Kenapa? Di masjid itu jamaah di masjid tersebut tidak terbiasa dengan sesuatu yang lain. Maka pernah kejadian di suatu tempat di kampung, ya, karena ada orang yang pulang dari kota, kemudian di kota yang biasa, apapun perbedaannya, pas sholat di kota, apa sholat dia pulang kampung, ketika tasyahud gerak-gerakan. Lah yang sebelah ini bingung, ngapain berarti tangkap pula telunjuknya, berhenti gitu. Jangan gerak-gerak, bikin tak khusyuk aja. Ada yang seperti itu. Nah inilah. Maka kenapa saya sampaikan harus bijaksana dan bijak sini. Kita harus tahu situasi dan kondisi. Kalau dua-duanya sama-sama benar, nah itu tadi. Ya, kita menggunakan metode madhab ya, dan metode hadis ini sama-sama benar nih. Ya, tapi kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Nah itulah. Ya. Jadi ini mulai pergeseran. Pergeseran metode memahami fikih menggunakan metode hadis saja. Ya. Adapun kitab yang kita bahas ini Jamaah Subhanahu wa taala yaitu fikih yang menggunakan metode madhab dan metode hadis. Jadi kolaborasi. Bukan hanya hadis saja yang diambil sebagai rujukan, tapi bagaimana juga pendapat ulama madhab. Contoh tadi kita bahas tentang gerakan telunjuk ketika tasyahud. Ya, silakan monggo Bapak Ibu yang paling nyaman yang mana. Ya, itu hak Bapak Ibu mau kanan ke kiri bergeraknya, ya, mau atas bawah, mau sekali bergerak langsung turun atau bergerak sekali sampai salam. Ya, itu hak Bapak Ibu. Ya. Yang penting apa? Al-ilmu qablal
berilmu sebelum beramal. Faham apa yang kita lakukan, bukan ikut-ikutan. Ya. Karena kalau kita ikut-ikutan tuh kaku nanti kita. Ya kalau kita bersama komunitas yang sama dengan kita mungkin nyaman. Tapi ketika kita berada di luar komunitas kita, ya, jangan pula kita, oh ini yang benar nih, ya, ini hadisnya sahih. Iya betul. Ya, tapi tengok situasi dan kondisi. Jangan sampai kita mempertahankan hadis sahih, ya, membuat apa? Persatuan hancur, membuat persaudaraan ya tidak terjalin dengan baik. Ya, maka ini sedikit penyampaian, maksudnya adalah untuk tambahan wawasan kita. Jadi fikih itu ada metode hadis, ada metode madhab, dan ada metode hadis dan madhab. Maka silahkan, ya, saya hanya sebagai pengarah saja untuk ya, memilihnya saya kembalikan kepada Alhamdulillah jam 6. Ya, sesuai dengan yang disampaikan, ya, materi kita batasi sampai jam 6. Jadi tadi hal-hal yang dimubahkan dibolehkan dalam sholat itu ada 13, namun yang kita bahas baru 3. Insyaallah kita lanjutkan hari besok. Monggo barangkali ada bapak ibu yang mau bertanya, sharing ataupun memantapkan terkait dengan sholat, monggo. Bapak ibu ada yang tanyakan? Kalau sarapan Pak Boy tak pernah absen bertanya. Jangan nggak ada sarapan nggak bertanya Bapak ibu. Ya. Baik, ibu ada yang menanyakan? Silakan Pak Israel, mana mic-nya tadi? Ada? Silakan. Belum ada. Baik, sambil menunggu jika ada pertanyaan, jadi langsung saja Pak ya, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwasanya kalau kita berucap selain ucapan apa dalam sholat kita batal ya. Gimana halnya dengan kebiasaan itu kita bersih terus terucap alhamdulillah, gimana Ustaz? Iya, baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana sebagaimana dalam fikih mengucapkan sesuatu yang di luar dari bacaan sholat itu membatalkan. Ya, betul, sepakat. Nah, bagaimana ketika kita bersih kemudian mengucapkan alhamdulillah? Ya. Kemarin menjawab salam aja tak boleh, ya kan? Menjawab salam, ada kita lagi sholat, kemudian ada tamu yang ketuk pintu, kemudian apa? Mengucapkan salam. Kita menjawab waalaikumsalam itu batal salamnya. Tak boleh. Ya, walaupun di situ kalimatnya assalamualaikum, doa. Ya. Nah, bagaimana ketika kita bersih mengucapkan alhamdulillah, kan memuji Allah. Ya. Jadi ini jawabannya harusnya besok nih Pak. Karena ada dalam perkara yang dimubahkan dalam sholat nomor 9. Ini baru nomor 3 Pak. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, ya kita sampaikan karena ini pertanyaan harus dijawab. Ya. Ini nomor ke-9 yang dibolehkan dalam sholat. Hamdulillahi 'indal 'atasi, memuji Allah ketika bersin. Au 'inda hudusi ni'matin, atau ketika mendapatkan nikmat. Bukan hanya ketika bersin, ketika dapat nikmat kemudian kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Di dalam sholat kita ucapkan, maka ini boleh. Kenapa dibolehkan? Ya, sedangkan salam tidak dibolehkan. Tentu ini juga berdasarkan referensi ataupun rujukan dalilnya. Fa'an Rifa'ah bin Rafi', hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Qala, Rifa'ah berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atastu, kemudian aku bersin. Faqultu, dan aku berucap
alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panjang kali itu, Pak. Kalau kita kan alhamdulillah saja. Ini sahabat Rifa'ah ya, bukan cuma alhamdulillah, beliau baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, itu yang dibaca Rifa'ah ketika sholat di belakang Nabi. Falamma shalla Rasulullah SAW, ketika selesai sholat ya, kemudian qala, Nabi bertanya, karena tadi pas Nabi mimpin sholat di belakang ada yang berucap ya, ada yang mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Penasaran Nabi, siapa yang lagi sholat kok ngomong sendiri gitu kan? Manil mutakallim bis shalah, kata Nabi. Siapa itu yang berbicara tadi ketika sholat? Falam yatakallam ahadun, tak ada satu pun yang menjawab. Summa qala as-saniyah, kemudian Nabi bertanya untuk yang kedua kali. Manil mutakallim fis shalah, siapa yang ngomong tadi ketika sholat? Tambah diam lagi, tambah takut sahabat itu kan. Kenapa? Takut dimarahin sama Nabi. Kemudian summa qala as-salisa, kemudian Nabi bertanya untuk kali ketiga. Akhirnya Pak, ketika Nabi sudah 3 kali bertanya, faqala Rifa'ah kemudian angkat bicara. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Tadi yang mengucapkan hamdan thayyiban ya, hamdan katsiran thayyiban barakan fi dan seterusnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, walladzi nafsi Muhammad biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah. Maksudnya kalimat ini adalah lafzul qasam, kalimat sumpah. Artinya apa? Nabi ingin mengatakan dengan penuh penekanan. Laqad ibtadaraha bid'un wa salasuna malakan. Sungguh 30 malaikat telah berebut. Berebut apa? Berebut kalimat yang diucapkan tadi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para malaikat 30 yang wasalasuna malakan ayyuhum yasma'u biha, berebut untuk mengangkat ya, kalimat pujian itu ke langit. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi kalau tahu ternyata seperti itu ya, mungkin sahabat tadi langsung angkat tangan ketika Nabi bertanya di kali yang pertama. Jadi kadang sahabat belum tahu, ya, takut, nggak ada yang jawab. Nabi bertanya pertama, mana yang mutakallim, siapa yang ngomong tadi? Diam semua. Ya, bertanya lagi kedua, diam semua, takut ternyata. Tapi ketika disampaikan 3 kali, kemudian Nabi jawab, ya luar biasa. Ternyata para malaikat berebut ya, ucapan tadi pahalanya untuk diangkat ke langit. Nah dari sini berarti bersih ketika sholat mengucapkan atau memuji Allah itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Mungkin itu Pak jawabannya. Ada lagi Pak? Iya, silakan. Akhirnya muncul juga pertanyaan. Wah, diborong nih Pak. Silakan. Baik, jemaah Allah SWT, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang ditanyakan adalah adakah dalilnya, yaitu menjawab bersihnya atau menjawab kalimat pujian orang yang bersih. Ya. Jadi ketika Pak lagi sholat sebelah bersih, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Pak itu jawab apa enggak ini? Sementara kita dianjurkan untuk menjawab. Apa jawabannya Bu?
Apa jawabannya? Yarhamukallah. Itu kalau yang bersin bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu lagi sholat, yang bersin ibu-ibu jangan yarhamukallah juga. Ya. Tapi yarhamukillah. Bedakan. Karena dalam bahasa Arab ya domir untuk laki-laki dan perempuan itu agak beda. Ya. Kalau untuk laki-laki, yang bersin laki-laki nih, kita mendoakan yang bersin itu laki-laki, yarhamukallah. Ya. Jangan pula bapak ketika istrinya bersin mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, katanya. Itu siapa ini? Ya. Pertanyaan ini jangan-jangan ada pula pasangan yang lain, laki-laki pula pasangan itu. Ya. Jawabnya yarhamukillah. Jadi kalau laki-laki itu pakainya fathah, fathah itu di atas atau di bawah? Di atas. Kalau kasrah itu di atas di bawah? Iya, memang fitrahnya perempuan itu di bawah, ya. Jadi di bawah yarhamukillah. Kalau bapak laki-laki yarhamukallah. Nah, pertanyaan tadi, apakah boleh kita membalas, ya, mendoakan lagi, ya, yang di sebelahnya lagi sholat yarhamukallah. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam sholat boleh dijawab tapi dalam hati. Ya. Sama ketika salam dan ya. Nabi ketika sholat ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Sebetulnya kan muncul pertanyaan di dalam diri kita. Nabi lagi sholat, sahabat mengucapkan salam, apakah tahu dia Nabi lagi sholat gitu kan? Kalau lagi sholat kok malah dijawab salam. Jadi dia punya beban apa? Menjawab salam. Ya, nggak dijawab hukumnya wajib ketika sholat. Ternyata ketika saya telah hadisnya itu Nabi sholatnya yaitu ketika firrihal, sholat Nabi dalam perjalanan. Jadi salah satu kebiasaan Nabi ketika sholat sunnah dalam perjalanan itu Nabi sholat di atas untanya. Jadi sambil jalan, ya, naik unta, Nabi sambil jalan sambil sholat. Makanya sahabat kan nggak tahu Nabi lagi sholat atau enggak. Akhirnya apa? Ketika berpapasan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lagi sholat, Nabi diam aja. Ya, oh ini Nabi kenapa nggak jawab salam saya? Dikirain lagi marah gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawablah Bapak, diucapkan aja. Maka Nabi menggunakan isyarat. Kemarin kita bahas. Isyarat itu boleh menganggukkan kepala, boleh juga dengan menggerakkan jari, atau tadi dengan membalikkan tangan, ya. Itu isyarat. Maka berdasarkan ini, jadi kalau jawab boleh, memang tak ada dalilnya yang membolehkan kita menjawab ya bersin atau pujian orang yang bersin. Tapi kalau kita mau jawab boleh dalam hati, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika lagi sholat ada bocil, ya, namanya bocil ya, bukan ya bocah besar. Ya. Kalau bocil ya kita contoh Nabi lah, yang penuh dengan kelembutan ketika mengingatkan. Ya. Bahkan ketika Nabi sholat itu cucunya ya, Hasan Husain itu sampai apa? Nabi lagi sujud, dia gendong di belakang, ya, gendong. Sampai Nabi itu nggak berani atau nggak mau bangun dari sujudnya. Sampai apa? Sahabat yang menjadi makmum di belakang, wah ini Nabi kenapa-napa jangan-jangan? Kok nggak bangun dari sujud? Lama kali sujudnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin anak ini kemudian jatuh gitu ketika Nabi bangun dari sujud. Sehingga membuat sahabat bertanya-tanya. Selesai sholat, lepas sholat, kemudian sahabatnya ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau lama kali sujudnya tadi? Apakah ada wahyu yang turun? Ya. Apa jawabannya? Tidak ada wahyu yang turun. Tapi aku tidak ingin ya anak tadi atau cucuku tadi itu kemudian merasa tersakiti ketika aku bangun dari sujud. Jadi seperti itu. Nah, berarti dari hal ini dibolehkan, ini juga termasuk dalam
perkara yang dimubahkan dalam sholat. Ya, ini nomor 5 Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaannya lebih duluan daripada pembahasannya. Ya. Tapi nggak apa-apa karena pertanyaannya kita harus jawab. Ya. Jangankan cuma mengarahkan bocil tadi, ya kita dekatkan ke kita. Sampai hamlus shabi wa ta'alluquhu, menggendong bayi pun boleh. Lagi sholat gendong bayi, lagi sholat gendong anak kecil, ya, itu boleh. Ya. Lagi berdiri kita gendong, kita sholat, baca Fatihah, baca. Ketika kita mau ruku, kita taruh bayi tersebut, kita ruku, sujud. Ya. Mau pakai rakaat kedua, kita ambil lagi anak tadi, kita gendong lagi, sholat lagi. Itu boleh. Nah, ini kan lebih banyak gerakannya daripada hanya sekedar ya menginginkan anak supaya dia terkondisi dalam sholatnya. Artinya ini termasuk dalam ma yubahu fis sholat, ya, perkara yang dibolehkan dalam sholat. Akan tetapi ada satu yang harus diperhatikan. Walaupun banyak yang dibolehkan dalam sholat, tapi para ulama menekankan satu syarat, yaitu indal hajati. Ketika ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan yang kalau kita tidak lakukan, mudaratnya lebih banyak. Ya, itulah majbah fis shalah. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Ustaz, silakan. Waalaikumsalam. Yang ini dulu. Ya, pakai ya, ini jelas. Pak Ustaz, saya mau tanya, ketika kita lagi sholat berjamaah sesama aman, gitu ya Pak. Terus itu saya terlambat misalnya, ketika udah rakaat kedua, gitu. Terus saya ikut sholat. Nah, ketika imam assalamualaikum, saya lupa kalau saya terlambat. Saya ikut assalamualaikum juga. Terus setelah assalamualaikum belum selesai, imam tutur subhanallah gitu. Langsung, apakah saya harus batalkan? Apakah saya harus, kalau kata itu lanjut aja Bu, nggak usah ngulang dari awal? Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kurang rakaatnya ya. Ya, harusnya nambah rakaat, dia ikut suasana, imam salam ikut salam pula. Iya. Nah, apa yang kita lakukan gitu kan? Ya, apakah berdiri lagi atau ya ada sesuatu yang lain? Atau ulang dari awal? Ya, ulang dari awal. Dan cuma Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada dua jawaban terkait dengan hal tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan kalau masih kurang berdiri lagi, lanjutkan. Ya, kenapa masih kurang? Belum memenuhi, harusnya sholatnya 4 rakaat, sholat isya. Ini baru 3 rakaat, ya, udah salam karena dia masuk 1 rakaat, ya. Maka berdiri lagi. Tapi ada juga pendapat yang lain, tak perlu dia berdiri lagi. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan salam, otomatis selesai sholat. Karena pengertian sholat secara istilahan, secara syar'an, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Sholat itu pengertiannya adalah perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam. Jadi kalau mengucap salam artinya sudah selesai, ya. Maka sebagian ulama menganjurkan sujud sahwi. Ya. Ustaz, di mana sujud sahwi kalau sudah sholat? Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui. Biasanya kita sujud sahwi sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Ya. Jadi sujud sahwi itu ada 2 prakteknya. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Ya. Dan kalau sujud sahwi sebelum salam itu dikarenakan adanya
sunnah abad atau rukun sholat yang belum sempurna. Adanya yang belum sempurna tadi, ya, sunnah abad, maka kita sebelum salam. Ya. Jika ada sesuatu yang kita lupakan, kemudian sudah salam, boleh kita sujud sahwi setelah salam. Ya. Jangan kita kadang ingat, oh ini di sini sujud sahwi. Ya. Pas lagi tasyahud akhir itu kita ingat, ini di sini sujud sahwi. Ternyata lewat juga, Pak. Salam juga, aku lupa ya. Nah ini nggak perlu diulang sholatnya, tapi cukup sujud sahwi. Karena ada dua tempat sujud sahwi sebelum salam dan ada yang setelah salam. Ya, itu mungkin. Jadi ada dua pendapat tadi. Monggo silakan mana yang mau diambil. Intinya dua-duanya ada pendapatnya, ada hujahnya. Baik, demikian karena waktu syuruk sudah sampai bayang untuk sholat syuruk. Kita akhiri kajian kita lanjutkan ya, untuk membahas perkara yang diubahkan dalam sholat, insyaallah di esok hari lagi. Kita akhiri dengan ucap doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.